Sebelum saya tahu itu hadis, yang saya biasa cium dahinya adalah istri saya. Karena ada juga hadisnya, siapa yang mencium dahi istrinya lalu berangkat keluar dari rumahnya, insya Allah dapat berkah dan awet muda. Tapi bagi pasangan yang muda, kalau cium dahi istri cukup 5 detik Pak. Jangan 5 menit. Kalau 5 menit bisa tidak sampai di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mahluqat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqina ilal khairat. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Wa qala aidan fil hadisil akhar, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah. Tasukuru mapoji tandrigangka lori sese arajanna fongallahu subhanahu wa ta'ala. Fuang iya simata mawereki siagai egana papinyamang, sehingga kita dapat hadir bermuajah di tempat ini. Tak lupa mari kita mengirimkan salam dan taslim, membacakan salawat kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, sama-sama kita muliakan Bapak Kepala UPT Korwil UPT Diknas Kecamatan Baranti, Bapak Haji Syamsuddin Amiruddin, mohon maaf. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan di Kecamatan Baranti. Yang kami hormati, kami muliakan Gurta Pimpinan Madras Pesantren Lapakolongi Al-Mukarram Ustaz Dr. Wahidin Ar-Rafani MAG beserta ibu dan seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Juga yang kami hormati Komisioner Basnas Kabupaten Sidrap, Ibu Vivi Andriani Darwis, Esos MPD. Dari 5 komisioner Basnas, beliau satu-satunya Sri Kandi. Paling cantik. Dan paling cantik ya, tentu saja. Yang kami hormati, kami muliakan sahabat-sahabat sekalian dari Kementerian Agama, hadir Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Ini yang tahu nyawanya pondok pesantren di Sidrap, maksudnya dalam tanda kutip surat izin operasionalnya. Dan mudah-mudahan, saya tidak tahu sudah sampai di mana Lapakolongi. Ya, insya Allah sementara berproses. Kemudian ada penyelenggara zakat dan wakaf Bapak Haji Tahir Mana SH. Ya, tadi dipanggil akramnya Fok Denggo. Saya kira banyak keluarganya di sini.
Ya. Hadir juga Ibunda Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap beserta ibunda-bunda yang sangat cantik yang masih terasa fatayat. Dengan ada Ibu Lurah Pandreng dan Mbak Benteng, ibu-ibu sekalian, ada juga sahabat kami Gurta Ustaz Sultan Buana Nurholis, SPDI MPDI. Oh, beliau orang tua santri. Nanti supaya berbagi berkah, alena matu guru baca doa. Ya, saya diminta tadi 3 sebenarnya, arahan, hikmah dan doa. Puru kimas. Jadi guru tamatu selaku orang tua insyaallah. Serta anak-anakku sekalian, hadirin sekalian yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, saya mau baca pantun dulu. Cermin kaca ada di serambi, rapi ditata secara bertingkat. Mari kita baca salawat Nabi agar kita mendapat syafaat. Satu lagi. Memendam rindu si buah hati terbawa mimpi. Mimpi bersenandung di taman bunga dahlia. Marilah Bapak Ibu kita sekolahkan anak kita di MI Lapakolongi agar mereka berilmu cendekia dan berakhlak mulia. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, jadi sebenarnya kalau untuk hikmah maulid, kalau di tempat ini bukan agak berat, sungguh sangat berat. Nasabah engkamanan nih setongan na gurutta, ia mah biasa bawa hikmah maulid. Dan gurutta Ustaz Wahidin ini bisa dikatakan sebagai guru saya, bisa juga dikatakan sebagai sahabat saya, bahkan boleh jadi disebut sebagai saudara saya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal karena sebenarnya tajuknya adalah silaturahim. Tadi saya sedikit tersanjung karena katanya Gurutta banyak yang ingin ketemu. Ya, lihat makini fotonya, 2 pasangan di situ. Kalau tidak salah foto ini Bu Vivi diambil di Jogja ya, di Bandung ya. Mabelala ada foto ya. Dan memang saya alhamdulillah sudah hampir 4 tahun berada di Sidrap. Ya, tidak terasa 2 Februari 2021 sekarang sudah bulan November, hadirin sekalian. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, sesungguhnya saya ini orang yang dekat dengan Sidrap juga. Ya rumah biasa wase ya makade makukui de usengi makade bahasa ugi aku pakai. Karena saya lahir di Pindrang, beristri orang baru, tinggal di Parepare, bekerja di Sidrap. Ini Pak 4 bahasa Bugis setahu saya itu sangat berbeda langgam dan pengucapannya, dialeknya, dan yang paling tegas itu adalah Sidrap. Ya, waktu saya pertama kali datang ke kantornya Po Adengo dengan Ibu Rura, wasang itu 5 sasang ngotek ko kantor ternyata makumi memiro bicarana, tapi tongangi makad do bicarana to si denrenge tamaka kesing atinna. Salah satu buktinya, saya sudah 4 tahun ini tidak pernah mau turun-turun berat badan saya. Dari 60 kg, yang biasanya di Parepare cuma 50. Jadi sejak saya di Sidrap, ada kenaikan berat badan sekitar 10 kilo. Dan diimbangi dengan kenaikan tekanan darah. Karena saking mandre paleko. Alhamdulillah sini banyak buah-buahannya. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi dan saya juga Pak Kepala UPT, saya ini berani mengaku saya sejak
kecil sampai besar itu sekolahnya di madrasah dan pondok pesantren. Yero riolo de na pada mahukwe ko mas sekolah ki ko pesantrennya. Saya dulu waktu di SD sekolah pagi, kemudian lanjut di Madrasah Diniyah Awaliyah DDI di kampung saya, sekolah Arak, ketemu ada sekolah Raweng. Jadi pulang dari SD jam 1, jam 2 masuk di MDA DDI. Yero dikasih pas sekolah agamae riolo de na pada makukwe narekolalo ki sad de bolana tawe na goreki maka de yero alalo sinasang anak DDI agero na DDI dega gadoi indokna dega gadoi na indokna atau ada yang melecehkan DDI itu doi dangkat-dangkang ico. Nah, sekarang anak madrasah anak pesantren itu DDI dolar doi na indokna. Ya, alhamdulillah, karena ya tanpa tadi kan ini lembaga pendidikan saya kira di Diknas dan Kementerian Agama itu sama saja, sama-sama adalah untuk mengembangkan pendidikan agama, apalagi kepala UPT-nya sungguh sangat luar biasa membackup pendidikan agama. Biasa ada asumsi yang sering saya luruskan di kalangan kita sendiri. Maka dia rosat di guru iya misaman na melot yero adita masuruga guru agama ini. Guru akidahlak, guru SKI, guru bahasa Arab, agapi, guru fikih. Yero agama guru umumnya bansana guru kimia, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa Jepang, edena tama suruga. Kakak maka tuh si maka dari ini kan guru agama ki, alena guru umum. Aye salah kaprah Pak Bu. Semua agama semua guru ya, yang mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, guru agama togi, guru umum togi, tamana surga insyaallah. Sebenarnya ya dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum itu awal-awalnya Islam berkembang, tidak ada perbedaan antara guru. Kita misalnya kenal siapa ini, Ibnu Sina. Beliau adalah seorang dokter. Beliau juga ulama fikih dan penghafal Al-Quran 30 juz. Jadi bayangkan ada dokter yang bisa menghafal Al-Quran, menguasai fikih. Ini yang sekarang ini langka. Ikan beda-beda. Kau ini reke bangsa teh, bangsaku ya guru agama kak. Tentu saya tidak bisa jadi tidak bisa menjadi dokter karena pendidikannya harus saya dari jenjang MI sampai terakhir di agama. Demikian pula teman-teman yang sekolah di kedokteran itu biasanya tidak mampu memberikan pembelajaran agama. Karena itu tadi ada dikotomi. Nah, sekarang ini sudah itu dikotomi ilmu pengetahuan itu sudah mulai dilenyapkan kembali, dihilangkan, bahwa alangkah bagusnya anak-anak kita yang mungkin tamat di pesantren itu sekolah di kedokteran. Dan itu kan di kami ibu PD Pontren itu tahu, sekarang di PD Pontren itu ada beasiswa santri sampai tamat. Dan mereka anak-anak ini yang mereka belajar di kuliah dan dia berikan beasiswa itu semuanya bebas memilih, bahkan sudah ada yang menjadi dokter. Nah, saya kira Lapakalongi nanti ini seperti yang disampaikan Guru Ta akan mencetak itu. Mereka menghafal Al-Quran, paham ilmu agama, juga paham ilmu umum, itu kemudian diintegrasikan. Akhirnya ke depan generasi Indonesia Mas kita akan melihat Ibnu Sina yang baru, ulama-ulama cendekia muslim yang hebat seperti ketika Islam ini memimpin peradaban dunia. Maka nanti di Pakalongi ini ada dokter yang bisa jadi imam. Kenapa? Ketika dia di Pakalongi diajar menjadi imam. Nah, ini pentingnya Pak. Saya respon ini karena semua pembawa acara ini adalah anak-anak kita. Wadah nanti peringatan Maulid acara berikutnya hikmah Maulid juga Guru Ta dari anak-anak. Nanti kita ini saya dengan Guru Ta membawa hikmah saja sambutan. Kenapa ini? Waktu saya juga baru-baru masuk di Sidrap,
Ya. Ada beberapa madrasah kita yang ketika saya hadir pada saat peringatan Maulid atau acara-acara yang lain, itu mulai dari MC, pengaji, pas salawat, pembaca doa, semua gurunya, siswa-siswa kasihan menonton. Lalu saya berikan saran, bukan tidak bagus, tapi karena ini kegiatan internal kita Kementerian Agama, maksudnya di madrasah ada yang diundang dari luar tapi tidak banyak, maka sebaiknya yang mengambil acara itu anak-anak kita. Aja anak guru Pak guru macam nih. Ini perlu pembiasaan dan ini kan dilakukan ini. Namun tuh nih mak baca lalu anak yang penting dia sudah berani tampil. Karena ini tampil Pak, maksud satu. Banyak sekarang anggota pejabat-pejabat itu begitu disuruh tampil tiba-tiba apa diisi. Diwakilkan kepada anggotanya karena mereka tidak terbiasa. Ya, dan seterusnya karena ini penting Pak pembiasaan dan ini luar biasa Pak. Di Lapakalong ini sudah dimulai dibiasakan. Salah toge nanai cocok toge kita tidak perlu tidak perlu menegur, kita tidak perlu, yang penting mereka intinya berani nih. Karena ini berani juga luar biasa Pak. Ada temanku waktu saya kuliah di IAIN, pintar sekali. Tapi ketika diskusi, dia tidak mampu mengungkapkan. Dia bilang, Idris, ku tahu sekali itu sebenarnya yang saya membahasakan, tapi ini tidak bisa keluar. Kenapa? Karena itu waktu dia kecil tidak dibiasakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya kira hal yang sangat luar biasa. Ya, dan itu saya kira sejalan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana anak-anak ini dibiasakan dekat dengan masjid, dekat dengan tempat-tempat yang ada pendidikan agamanya. Ya, sama misalnya ada juga masjid yang melarang anak-anak pergi di masjid. Ini juga salah kaprah. Bahkan waktu saya di Parepare ada masjid ketika salat tarawih ada bapak-bapak yang besar bodinya, malopo. Itu berdiri di depan pintu bawa tarasulu. Saya bilang untuk apa ini Mbok? Bilang ini Ustaz kalau ada anak-anak lari-lari, teriak-teriak, gora-gora, satu pendrang, lelelungi, leceiri, atau bahkan dipukul. Saya bilang ini tidak benar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru mencontohkan anak-anak itu harus dekat dengan masjid. Ada sejarah, ada riwayat engka iro Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lama sujud, maita iro Nabi sujud. Barusan Nabi sujud seperti itu. Ternyata itu jamaahnya Rasul, sahabat-sahabat Nabi pada tomai itu si denring Megato maka istilahnya bertanya-tanya. Bilang, ada yang mengatakan mungkin ini Nabi selama sujudnya karena sementara menerima wahyu. Dan seterusnya. Angkatona conga nih, maka ternyata ada peristiwa yang sangat luar biasa. Begitu selesai sujud, Nabi bangun dari sujudnya tahiyat akhir, kemudian selesai salam beliau berdiri. Sahabat-sahabat sekalian, tahukah Anda kenapa tadi saya lama sujud sekali? Maka dia sahabat tidak ya Rasul. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi lama sujud? Magi Nabi tanameta sujud. Ternyata ketika Nabi sujud ada cucunya Hasan dan Husain. Apa yang dilakukan Hasan dan Husain? Iro Hasan dan Husain apona Nabi karena rumahnya itu Fatimah dan Ali kan dekat dengan masjid. Bahkan beda dinding saja. Matamay apona nabita macule-cule naite nabita suju nenreki alakat na nabita. Nabi tidak marah. Saya waktu sebelum baca hadis ini karena saya sudah punya 4 orang anak dari istri yang satu, mudah-mudahan satu-satunya. Itu biasa kalau naik sujud di sini, kalau saya tidak ambil kasih turun, lopanoi saya bangun pelan-pelan. Ternyata sunnah Nabi biarkan anak-anak di atas punggung. Sampai anak itu sendiri cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari punggungnya, Nabi baru bangun. Jadi nareko engka pangurus masigi tanah toko si dendreng nacaca nareko engka anak-anak itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini pembiasaan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kita perlu mencontoh akhlaknya Presiden Turki Erdogan. Coba Bapak Ibu nareko Presiden Erdogan ini, dia ketemu dengan pejabat, jabat tangannya biasa-biasa saja. Siapapun pejabat yang dia hadapi, dia jabat tangan, salaman, jabat tangannya biasa-biasa saja. Tapi begitu Erdogan Presiden Turki ini ketemu dengan anak-anak, apa yang beliau lakukan? Beliau jabat tangan lalu cium tangan anak tersebut. Nah ini juga sunnah Nabi. Ya kan mah biasa ya rumah biasa ini, ya ko guru ki nemawi limanna nemel jaritna anak-anak sama dengan orang tua dicium tangannya oleh anak-anaknya. Tapi ternyata salah satu tanda kasih sayang orang tua itu atau guru seperti yang dicontohkan Erdogan adalah ketika anak kita mencium tangan kita, kita ambil lagi tangan anak kita untuk kita cium. Saya juga ketika baca sunnah Nabi ini saya lakukan anak yang ketiga dan keempat. Karena anak yang satu dan kedua sudah lewat. Nabi wiseng hadesatna. Saya lakukan itu, anak saya yang ketiga, kemudian yang keempat, yang kelas 6. Bahkan biasa saya duluan cium tangannya, baru dia cium tangan saya. Ini Bapak, harus dibiasakan. Jangan merasa malu. Bayangkan Pak Erdogan sendiri ketika jabat tangan dengan pejabat setingkat presiden yang lain, dia jabat tangannya biasa-biasa saja. Tapi kalau dia ketemu anak kecil, dia cium tangannya, kemudian dia peluk dan dia cium dahinya. Kan sebenarnya kita sudah paham semua. Saya juga praktek. Ini ada 4 area yang penting dicium oleh orang tua terhadap anaknya. Yang pertama adalah jabhatun dahinya. Itu luar biasa Pak, tanda kasih sayang. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Sebelum saya tahu itu hadis, yang saya biasa cium dahinya adalah istri saya. Karena ada juga hadisnya, siapa yang mencium dahi istrinya lalu berangkat keluar dari rumahnya, insya Allah dapat berkah dan awet muda. Tapi bagi pasangan yang muda, kalau cium dahi istri cukup 5 detik Pak. Jangan 5 menit. Kalau 5 menit bisa tidak sampai di kantor. Kemudian kedua pipi anak kita, ini juga sarak anak-anak. Apalagi menurut yang saya pelajari, yang saya ambil dari guru Ustaz Halim, Ketua MUI Parepare, ketika ini saraknya anak kita, bagus dibacakan Al-Fatihah, Ayatul Kursi, kemudian surat Alam Nasyrah, kemudian surat Taha, ayat 1 sampai 5. Insya Allah anak kita pintar, anak kita menjadi soleha. Ini sebenarnya yang penting, yang sering saya sampaikan teman-teman di madrasah. Ya sudah dilakukan juga oleh Pak Kepala UPT di Baranti ini, membiasakan anak-anak itu membaca Al-Quran, berakhlakul karimah. Apa ya kok Pak disenga Pak, insya Allah mega anak-anak macam ini, bahkan mega anak-anak makoi macam na guruna, terutama penggunaan HP. Ya saya dulu ketika mas screenshot ini yang saya pakai, harus ditindis dua-duanya di sini tombolnya. Lalu datang anak saya yang kedua waktu itu kelas 1 sanawiyah bilang, susah sekali itu ayah. Kalau mau mas screenshot cukup pakai 3 ini mohon maaf ini bukan kampanye. Cukup dikasih begini itu layarnya HP sudah screenshot. Kido-kido tuh masih ritok ka mengaku apa anakku Pak Guru. Tapi ini luar biasa Pak. Makanya yang penting kita ajarkan anak-anak kita itu adalah akhlakul karimah. Tadi alhamdulillah Ibu Vivi sudah membantu karpet untuk salat duha. Ipa Guru anak masih pajak duha. Selama anak-anak ini pakai, termasuk yang kita gunakan untuk duduk di sini, mengalir pahalanya untuk Ibu Vivi. Jadi kalau mau ki juga seperti Ibu Vivi, mas sumbang ki juga. Saya tidak perlu menyumbang karena saya sudah dapat pahala menyampaikan. Apalagi kalau menambah lagi misalnya ya, jadi dapat. Apalagi Pak sekarang ini sekarang kan tidak boleh memungut sumbangan. Tidak ada lagi istilah pungutan ya. Tapi dalam hal sumbangan boleh. Ya, saya di Parepare dulu adalah pengurus Dewan Pendidikan. Pungutan itu tidak boleh, haram di sekolah. Tapi sumbangan boleh. Apa itu pungutan? Pungutan itu definisinya dalam peraturan Mendikbud yang lalu itu, saya lupa nomornya. Pungutan itu adalah
sumbangan yang ditentukan jumlahnya. Misalnya Lapakalongi menyampaikan di grup Gurutta misalnya contoh ini, bahwa anak-anak harus membayar sumbangan misalnya 50.000 per orang. Nah, itu namanya pungutan. Tapi kalau dalam hal sumbangan boleh, ya, tanpa diminta kita datang menyumbang, seperti tadi Ibu Vivi menyumbang karpet ini, yang mengalir pahalanya. Ini mencontoh kedermawan Rasulullah. Dan tidak hanya mesti dalam peraturan menteri itu tidak mesti uang, dia mesti duit. Ya misalnya angka bibi lameta Bapak Ibu sekalian, bawa ke di sini, suruh anak-anak tanam. Runtutoki apalah nanre mato anak-anak, apalagi konon takimatu si Gurutta panen ubi kayu digoreng baru dimakan, dapat pahala. Masuk di dalam tubuh kita, kita pakai salat, itu berpahala. Atau ada di sini orang tua tukang kayu, karena di sini Gurutta tidak mau jadi rumah batu ya, tukang kayu misalnya. Bisa juga membantu, menyumbang. Tidak punya uang tapi punya ada tenaganya. Ustaz, iya degadikku, tapi ya tukang kayu kak. Siapa tahu nareko angka bola pura ibongkera, melo ibangun pai mako Lapakalongi, saya siap bantu ki, saya piang kasih berdiri, pasang segalanya, tidak usah dibayar. Itu juga sumbangan. Sepanjang rumah itu dipakai oleh anak-anak untuk belajar, sekolah di sini, kita yang tadi membangun rumah itu tidak memberikan biaya kepada Gurutta, itu insya Allah dapat pahala. Jadi mega lolongan apalange. Desi gaga pale tidak ada wanta, tidak ada tenagata, tapi ada ilmu ta. Kita manfaatkan juga. Saya Pak tidak ada uang sedikit. Ya, tidak seperti Ibu Pipi misalnya. Banyak warna Pak Basnas. Dan memang secara pribadi beliau saya tahu ya sebelum jadi pengurus Basnas sudah menjadi dermawan. Tapi kita punya tanda tangan. Saya misalnya dengan Ibu kasih PD Pontren, dipercepat itu surat izin operasionalnya Lapakalongi keluar sepanjang sesuai dengan aturan. Saya yang bertanda tangan dengan Ibu PD Pontren yang menyusun konsepnya, mengupload seperti itu. Itu juga dapat pahala selama Lapakalongi ini berada di Sidrap digunakan dan isinya berlaku. Kita semua yang punya kontribusi sudah pahala. Desi, tanya ki kepala kantor misalnya tidak ada jabatan kurang duit dan seterusnya. Apa yang kita lakukan? Kita support dengan doa. Maka dedega kasih doi kuya, dega orang paraku, tidak ada ilmuku, tidak ada sebagainya. Saya doakan semoga Gurutta sehat walafiat, bisa menyekolahkan anak-anak kita di sini. Itu juga adalah pahala. Ya, pura ki mas sangking ya, mengala nasa tependrange. Saya juga ingat dulu selalu dibawakan beras itu bapak saya karena beliau kate di sana. Pura ki mas sangking ada beras, ada sawah, ada hasil sawata dibawa ke sini. Tapi supaya Gurutta tidak repot lagi pergi mapa berre, panca jiwa memang ini nampak tabawa lumai. Apalagi sudah ki pokoknya apa saja yang bisa dimanfaatkan di sini bawa ke sini hadirin sekalian yang sama berbahagia. Insya Allah itu membawa berkah bagi kita semua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian memang dan luar biasa, termasuk Alena Tomatota ke Pak Haji Amiruddin. Ini juga beliau mendapat pahala karena ya tadi saya juga bertanya-tanya dalam hati ini kenapa, mohon maaf ini. Kenapa ini ada sambutan kepala UPT? Nah ini madrasah, jadi perjelas ini Ustaz MI atau SD. Dia bilang MI, kakak biasanya dalam hati saya, saya lebih baik sampaikan hari ini supaya tidak ada dusta di antara kita. Yang biasanya kalau sambutan di madrasah itu kepala seksi pendidikan madrasah atau PD Pontren, ini kepala UPT. Wah ternyata ini guru, ini bapak, ini Pak Haji, alhamdulillah karena memang keluarga juga. Tapi sudah diklarifikasi bukan karena keluarganya tapi pendidikannya. Beliau ini Gurutta ini bapak kita ini kepala UPT Diknas Rasa Kementerian Agama. Masya Allah, alhamdulillah. Enggak tahu pelana Pak. Ini jadi sepanjang kita ini support
insyaallah angka manang apalang iruntu. Jadi kira-kira dia nama lampe melo ada ya, karena semakin panjang nanti ketahuan ilmu saya semakin sedikit karena saya berada di hadapan gurutta. Salah satu hal yang sangat nervous kita lakukan yang pertama, makan pertama kalinya di hadapan mertua. Cede Yandre yasangi mantu madodong, mega Yandre nasaki mabuah aja. Yang kedua, nareku macerama ki elona gurutta. Intinya Bapak Ibu sekalian, pendidikan ini apakah agama dan umum penting semuanya. Makanya insya Allah di Lapakalong ini integrasikan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Kedua, itu yang penting saya ingatkan kepada kita semua, teman-teman sahabatku di sini. Sebenarnya untuk anak-anak SD, anak-anak seperti ini tidak perlu dulu diperbanyak kasih PR, kasih ilmu-ilmu yang banyak. Yang penting tadi itu dibiasakan dulu, dibiasakan salat duha, dibiasakan salat berjamaah, dibiasakan tampil di depan umum. Insya Allah narekoma biasa nih anak tapak untuk mendapatkan ilmu itu magampang di mauke. Ini adab. Seperti kata Nabi, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Bagaimana anak-anak kita ini mapakiade. Nah sabab makura mana naik makuke makura-kura ni dena degagat makura-kura biasa adatna. Terutama ini local wisdom seperti dikatakan guru kearifan lokal itu patabe itu adalah kearifan lokalnya orang Bugis. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita percaya atau tidak, Mapatabe itu sekarang itu sudah lebih populer di Australia daripada di tanah Bugis. Asalnya tabe itu. Makuke pak anak-anak aja anak-anak na tahu anakku ya cerita. Wallahu alam kalau anak-anak yang lain. Ini riolo itu ampai bolana tomatot riolo rumah panggung itu ada di depan, ada di belakang. Kalau ada tamu masuk ke rumah takut sekali lewat di depan. Lalu mundriki. Iya mau kukui anakku nak cerita anakku. Ya to pawita na puji apalagi kalau habis lebaran ya to pawita na magala man rebe pananae narikuang katamu. Maka ada pergi pitu pak tamu baru makan ke kue. Baru kalau disuruh makan tidak ada tamu. Deto na melo. Kalau ada tamu bodoh yolo pija alena minut tes siba. Bahkan yang biasa anak-anak ya anakku, tanya anak na tahu. Sementara cerita-cerita sama tamu, yang kata ni kasih lari-lari ya kayak ya nenreki nasake ki dia melo ki macai anak ta. Jadi saya bilang ini bagaimana ya? Jadi angkana biasa guru ustaz teman saya juga imamnya Islamic Center Pare-Pare datang ke rumah. Makosi ro kasih anakku lari-lari si mandre si bepa. Alena pelo minu we falai na tamu we. Maka dah kawe ustaz je. Maka ustaz tak dampangi lalu kasih. Makro kasih anakku padahal biasa mu kasih lupa guru tapi nulir ruang kapa guru na hebat na iya. Maka de maka manumoto nasang ini ustaz apa lari-lari mi anak ta. Iya anakku nasa ko si bawa kalau mas siara. Iya pa namanya manyawana ya anakku. Napal lisu pole bolana anggota mas siara na rekon kana narapa. Maka nakabul. Liyo pijago na imaje kakai pada mukar. Pura ni cice salama ni makade lisu kana sang ustaz. Makade makan jani kapang anakku de naga kana repa. Tapi lattu ka bolai dua sandala anak pun na bolai na lariang. Jadi memang ini tantangan. Jadi perlu anak-anak kita tidak perlu apa ya. Deto nawat dikemenyerah untuk mendidik anak-anak kita. Kita ikhtiar dan kemudian kita doakan anak-anak kita. Ya, apa itu anak-anak tania makadai di bapelo tapi pelo na fong Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali Bapak Ibu sekalian ini terutama ibu narek ko macaiki aja taga sana ta sumpah-sumpah nata. Maka nama batta metoko jaiko. Bango metoko. Palagi riolo guru yang kamakada. Iya nanae bango meto pemula Indo na latu nene nama babele itu bahaya juga tidak boleh. Tapi doakan anak-anak kita. Saya kira banyak kisah-kisah bagaimana itu kalau kita marah seperti imamnya Masjidil Haram diusir oleh ibunya maka deko boleh loko mancaji Masjid Imam Al Haram.
Makanya juga saya kalau kupanggil anakku, Bu, kalau yang perempuan saya panggil, kenapa ki anak cantik saleha? Kenapa ki anak ganteng saleh? Karena itu ternyata kalau angka malaikat lalu namingkang itu agak. Jadi namingkang makadero Idris na tulina pawang anak cantik saleha. Istri juga anak istriku yang cantik dan saleha. Namun dia nak cantik beneta tapi ini cantik itu mantu. Insyaallah. Nah itu jangan kata-katai anak terutama ibu-ibu karena kata-kata itu menjadi doa. Biasa kan sumpah-sumpah anak kada bengo, betah, anak anu bla bla dan seterusnya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan, tapi itulah bagaimana kita Bapak Ibu sekalian menciptakan anak-anak salehah dan anak soleh dan salehah. Kita mengapresiasi Kurutta beserta keluarganya yang rela sedekahkan sebagian hartanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan insya Allah saya sepakat dengan Kurutta bahwa yang membiayai pesantren ini, madrasah ini, insya Allah biayanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagian tentu melalui tangan-tangan kita. Saya kira demikian. Saya mohon perkenan dengan kerendahan hati Kurtta Ustaz Nur Buana Nur Khalis untuk membacakan doa. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wal tiklan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.